Nah, sekarang kita masuk ke liquidity as confluence factor. Nah, jadi bagaimana sih cara kita menggunakan atau how to utilize liquidity? Nah, jadi sebelumnya setelah kita pahami konsep likuiditas dengan detail seputar apa itu likuiditas, kenapa penting belajar atau memahami likuiditas, kemudian di mana cara kita mencari atau melihat adanya likuiditas di pasar. What, why, where. Nah, sekarang kita belajar atau masuk ke bagaimana cara atau how kita menggunakan pemahaman tentang likuiditas ini untuk meningkatkan keunggulan atau edge kita di pasar. Nah, tentunya jangan lupakan dalam kombinasinya dengan komponen market structure dan edge zone ya, konsep likuiditas ini dapat kita pergunakan untuk mengidentifikasi tambahan confluence factor atau konfirmasi tambahan yang dapat meningkatkan probabilitas keberhasilan trade idea yang kita bangun berdasarkan kombinasi beberapa komponen tadi. Nah, jadi ingat likuiditas ini sebagai tambahan confluence factor. Nah, beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan penggunaan pemahaman tentang likuiditas, ini yang pertama membedakan SD zone mana yang memiliki probabilitas lebih tinggi dibandingkan zona lainnya. Yang kedua, membantu mencegah kita untuk mengambil peluang yang terlalu dini karena adanya kemungkinan manipulasi likuiditas. Nah, ini nanti lebih detail kalau kita sudah masuk ke entry type, saya sudah kembangkan beberapa model entry dengan memanfaatkan pemahaman tentang likuiditas gitu. Nah, itu untuk mencegah kemungkinan kita entry-nya terlalu dini. Nah, jadi kita manfaatkan nanti pemahaman likuiditas. Yang ketiga, ini untuk memberikan informasi pendukung tentang kemana kecenderungan harga untuk bergerak selanjutnya. Nah, karena teman-teman ingat sekali lagi, likuiditas itu selalu menjadi harga itu selalu menjadi produk dari likuiditas ya. Nah, jadi jauh sebelum harga bergerak ke suatu lokasi, ketika kita bisa identifikasi di mana likuiditas pasar itu terlihat cukup dominan, nah itu bisa jadi informasi bagi kita untuk antisipasi kemungkinan harga bakal bergerak selanjutnya ke arah sana gitu. Karena sekali lagi likuiditas itu sifatnya seperti magnet. Nah, jadi berdasarkan manfaat di atas ini kita breakdown ke dalam 3 konsep penggunaan likuiditas ya sebagai tambahan confluence factor. Yang pertama sebagai tambahan informasi dari identifikasi ada atau enggaknya liquidity sweep. Yang kedua, ada enggaknya kemungkinan liquidity manipulation. Yang ketiga, ada atau enggaknya liquidity creation. Nah, jadi ini saya coba grouping satu persatu supaya teman-teman nanti dalam penerapannya ini cukup clear karena yang sering kali dulu di Telegram saya sering kali dapat pertanyaan, mungkin di sini Andi juga dulu sering tanya ya tentang mana itu yang nanti kita kenal dengan inducement, mana yang liquidity sweep, mana liquidity grab segala macam. Nah, ini makanya kenapa saya kategorikan secara spesifik supaya nanti teman-teman pada penerapannya ini bisa lebih lebih mekanis gitu. Jadi nggak terlalu banyak pertimbangan lagi, udah tahu oh ketika ini terjadi berarti di sana ada liquidity sweep. Oh ketika ini terjadi berarti di sana ada liquidity manipulation. Oh ketika ini terlihat di pasar berarti di sana kita kategorikan sebagai liquidity creation. Gitu. Nah, cuman sekali lagi semua ini tetap konsep dari likuiditas ya. Hanya lokasi pembentukan atau lokasi terjadinya saja yang berbeda. Nah, itu yang membedakan ketiga grup konsep penggunaan ini. Nah, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, liquidity sweep. Nah, kita mulai dari definisi dulu dan apa yang kita bisa expect dari liquidity sweep ya. Nah, secara definisi liquidity sweep sesuai dengan arti katanya juga ya kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi liquidity sweep atau penyapuan likuiditas atau pengambilan likuiditas ini adalah proses terjadinya pengambilan likuiditas dari suatu structural point. Ingat tadi bentuk likuiditas ada 3, semua dasarnya dari structural point, dari swing point di pergerakan harga. Nah, secara prinsip ketika harga mengambil suatu likuiditas, harga akan bergerak untuk mencari area likuiditas selanjutnya karena harga akan selalu menjadi produk dari likuiditas. Ingat sekali lagi, nama lain likuiditas ini adalah order. Nah, ketika harga sudah mengambil suatu order di suatu lokasi, nah otomatis untuk memfasilitasi pergerakan atau pembentukan level harga selanjutnya, nah otomatis dia akan mencari order yang baru, order selanjutnya. Nah, mengingat kembali bahwa likuiditas ini ada di mana-mana, maka otomatis proses liquidity sweep ini juga akan terjadi di banyak lokasi. Jadi teman-teman kalau lihat di chart itu bakal banyak bisa ngelihat liquidity sweep itu terjadi di mana-mana dan terjadi di semua time frame gitu. Cuman ini nanti bukan berarti semuanya berarti signifikan ya. Makanya kita tidak mencari peluang langsung dari terjadinya liquidity sweep
tapi kita akan menunggu intensi yang ditunjukkan setelah liquidity sweep terjadi. Nah, ini kenapa saya highlight seperti ini karena sekali lagi dalam penerapan SMC sendiri ini pun banyak ini ya, banyak apa ya, banyak pendekatan ya. Ada juga teman-teman yang agresif itu dia ketika melihat suatu structural point, kemudian dia harga terlihat mencoba menembus, kemudian balik arah dengan cepat. Misalnya di sana terlihat candle apa? Candle dengan wick panjang ya. Nah, karena mereka menggunakan oh ini harga berarti kelihatan ada evidence yang solid bahwa harga mengambil likuiditas ditutup dengan candle yang kelihatan ini bullish, dia langsung antisipasi, oke berarti ini saya langsung ngambil buy karena bagi saya di sana harga sudah ngambil likuiditas, otomatis harga ini saya antisipasi akan ngambil likuiditas berikutnya, misalnya di swing high berikutnya. Nah, ada juga trader yang menggunakan pendekatan agresif seperti ini ya. Nah, cuman kalau saya personal bukan berarti ini salah atau bukan berarti ini bakal banyak loss-nya, cuman secara apa ya, secara pendekatan apa trade idea ini saya personal tidak kategorikan sebagai high probable. Nah, beda cerita kalau ini kita kombinasikan dengan ini apa big picture dari higher time frame atau apa namanya? Atau middle time frame. Nah, kalau misalnya itu terjadi di area point of interest atau dimension yang oke, nah ini mungkin kita kelihatannya di M5 ya, di M5 misalnya kelihatan harga ngambil likuiditas, terlihat ada wick eh, panjang di sana. Nah, bukan berarti kita berdasarkan price action yang kita lihat di M5 kita langsung open buy di setelah closing candle tersebut. Nah, tapi kita zoom in ke M1. Nah, selama pembentukan apa candle bullish yang terlihat ngambil likuiditas itu di time frame lebih kecil, misalnya M1 memang dia terlihat ada break suatu structure sekecil apapun itu, makanya kenapa kita belajar advanced market structure ya, karena nanti di lower time frame di entry model kita akan menggunakan pendekatan variatif, ada yang menggunakan major structure, ada juga yang menggunakan apa minor structure gitu. Nah, selama di M1 itu terlihat dia break suatu structure, misalnya minor structure atau substructure, kemudian terlihat harga membentuk demand baru di M1. Nah, disitulah kita ngambil keputusan gitu. Jadi bukan 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 semata-mata karena kita ngelihat ada suatu bentuk candlestick tertentu yang terlihat dia ada penolakan atau rejection dari suatu structural point. Nah, kenapa? Karena kita mesti hati-hati ya di suatu pergerakan harga, walaupun dia terlihat break suatu structure, kemudian terlihat ada bullish candle atau wick segala macam, ini bukan berarti harga pasti akan naik. Bahkan malah di kebanyakan waktu, ini harga bisa saja dia terus melanjutkan break dengan wick, ngambil lebih banyak likuiditas. Nah, kalau misalnya kita pure ngambil apa keputusan hanya dengan proses kejadian pengambilan likuiditas ini tanpa melihat di mana apa supply demand zone yang valid terbentuk atau enggak. Nah, ini nanti kita bakal menghadapi kondisi banyaknya loss gitu loh. Nah, akan lebih baik kalau misalnya kita nunggu sampai clear intention setelah liquidity sweep itu terjadi. Kalau memang harga ini intensinya mau bergerak naik, nah nanti kita tinggal nunggu harga benar-benar break suatu structure dengan impulsif. Ingat, masukkan konsep market structure, masukkan konsep high probable SD zone kita, di mana ada 3 confluence factor kan, dia break suatu structure, impulsif, ada imbalance, unmitigated. Nah, ditambah dengan confluence factor, dia juga ngambil likuiditas gitu. Nah, ini jadi apa high probable evidence yang kita bisa manfaatkan gitu. Nah, jadi makanya kenapa saya highlight di sini kita tidak akan mengambil keputusan purely dari terlihatnya liquidity sweep, tapi sekali lagi itu menjadi informasi tambahan gitu. Ntar saya hapus dulu. Nah, jadi kita akan lihat intensi setelah liquidity sweep terjadi ya. Nanti saya coba ajak teman-teman brainstorming di skema ini. Saya lanjutkan dulu ini ya deskripsinya atau narasinya. Nah, kita tidak akan pernah mengetahui secara pasti kapan likuiditas tersebut akan diambil. Bisa sekarang, bisa nanti, atau malah nggak diambil sama sekali di sekarang. Mungkin di di minggu depan atau di bulan depan, kita selamanya nggak tahu gitu. Namun, jika kondisi pasar sedang trending, bullish atau bearish, kita bisa tetap mengantisipasi pergerakan harga, kemungkinan besar masih akan melanjutkan bias yang ada sampai evidence sebaliknya terkonfirmasi.
Nah, dengan menggunakan perspektif market structure, kita dapat melakukan filter atas proses liquidity sweep yang signifikan dan juga make sense secara intensi dan bias pergerakan, sehingga dapat meningkatkan probabilitas keberhasilan peluang yang tersedia. Nah, kenapa? Karena sebisa mungkin kita approach market ini seobjektif mungkin. Nah, jadi kenapa market structure ini peranannya cukup signifikan ya, supaya kita nggak ke bawah apa ya, nggak ke bawah nafsu hanya karena ngelihat oh harga kelihatan nge-sweep suatu liquidity, ada bullish candle di sana, langsung buru-buru kita open posisi gitu. Nah, itu nanti eh, banyak yang low probable, kita malah kena prematur loss-nya berkali-kali gitu. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman berpikir lebih dalam. Nah, kita kembali ke salah satu bentuk structural liquidity tadi ya, harga bergerak membentuk suatu high, kemudian menjauhi suatu high tersebut. Di sana kita bisa asumsikan kemungkinan besar sudah ada likuiditas atau order yang ditempatkan di atas high, kemudian dia membentuk suatu low berbalik arah sampai di kondisi harga di sini. Nah, ketika suatu low juga terbentuk, terserah ini dia mau major structure, mau minor structure, intinya kelihatan harga membentuk high atau low, kita asumsikan di sana ada order, ada likuiditas ya. Nah, sekarang ingat, ketika kita lanjutkan ke pergerakan harga selanjutnya, yang kedua sini. Nah, ketika ternyata harga dia bergerak naik, sedikit menembus high, nah artinya itu kita juga bisa asumsikan bahwa likuiditas yang di atas high tersebut sudah mulai terjadi pengambilan likuiditas. Nah, cuman sekali lagi bukan berarti dengan asumsi ini kita langsung ekspektasinya oke, berarti kalau high ini sudah disikat likuiditasnya, berarti kemungkinan besar harga akan mencari likuiditas berikutnya. Nah, likuiditas berikutnya di mana? Yang kelihatan di bawah ada swing low, berarti saya mau cari posisi sell dengan mentarget low akan di take out. Nah, kalau kita approach marketnya kayak gini nih, nggak high probable ya, ini low probable, jadi gampang ke bawah nafsu gitu. Nah, kenapa? Karena kita mesti selalu open-minded atas beberapa kemungkinan yang bisa terjadi di pasar. Nah, ketika harga dia memang menembus suatu structural high, walaupun likuiditas di atas high itu kita sudah asumsikan ini diambil, nah, akan senantiasa terdapat dua kemungkinan yang paling dasar ya, di luar kemungkinan-kemungkinan lain yang lebih banyak lagi. Nah, kemungkinan yang pertama bisa aja likuiditas di atas high itu sudah diambil, tapi ternyata harga terus bergerak naik gitu. Nah, kenapa? Karena mungkin dia mencari likuiditas di area lain, bukan dari likuiditas di swing low, karena mungkin di atas ada unmitigated supply zone, atau ada imbalance, atau di atas juga ada structural point dari time frame yang lebih besar, di mana di sana mungkin di time frame lebih besar kelihatan ada liquidity pool yang lebih signifikan dalam bentuk equal highs misalnya. Nah, ini kita mesti tanamkan di benak kita ya. Jadi ketika harga menembus suatu structural point, ingat kita ngelihat intensi setelahnya. Nah, kalau misalnya di skenario yang pertama, harga sudah mengambil likuiditas di atas swing high, tapi dia bergerak menjauhi high tersebut. Nah, artinya di sini intensinya apa? Sudah jelas harga break of structure, mungkin di sana ada demand zone, breaknya dengan momentum, ada imbalance. Nah, di sini artinya kita intensinya sudah terlihat harga intensinya bergerak lebih tinggi, ada demand zone, berarti antisipasi kita adalah kita cari peluang buy atau bullish continuation dari demand zone yang terbentuk di sepanjang perjalanan. Nah, beda cerita kalau misalnya harga dia break atau mengambil likuiditas dari structural high-nya, kemudian dengan cepat berbalik arah, ngebreak atau ngambil likuiditas di bawah swing lows terakhir gitu. Nah, artinya di sini kita bisa dapat informasi berbeda ya. Nah, nanti jangan lupa dikombinasikan dengan komponen lain. Kalau misalnya ini terjadi misalnya di area perhatian kita ada supply zone higher time frame atau middle time frame, sehingga menyebabkan mungkin di M5 atau M1 dia ngambil likuiditas dari high, kemudian dia balik arah. Nah, kita lihat intensinya apa. Kalau memang dia breaknya dengan impulsif segala macam, kelihatan ada supply zone yang terbentuk, ada imbalance segala macam. Nah, artinya high yang diambil ini valid dia menjadi komponen liquidity sweep, yang nanti di sini kita akan pelajari tujuannya untuk mengidentifikasi supply atau demand zone yang high probable kalau misalnya pembentukan zona tersebut didahului dengan adanya pengambilan likuiditas terlebih dahulu gitu. Nah, jadi sekali lagi saya mau perjelas di sini atau tekankan di sini, ingat kita selalu
lihat intensi setelah pengambilan likuiditas dari structural point itu terjadi ya. Nah, jadi jangan keburu-buru high atau low itu disapu atau diambil likuiditasnya, kita langsung buru-buru open posisi gitu. Nah, dilihat dulu setelahnya gimana gitu. Dikombinasikan dengan market structure dan supply demand zone. Nah, kenapa? Kita lanjutkan. Bahkan walaupun misalnya harga ternyata dia udah break high, terus ternyata break low, ini bukan berarti harga bakal terus melanjutkan pergerakan turun ya. Nah, kita lihat juga, makanya dibangun informasinya gitu, dibangun trade idea-nya. Nah, karena ketika ini terjadi, harga break high, dia break low, mengambil likuiditas dari high, mengambil likuiditas dari low, ada dua kemungkinan lagi yang paling simple. Harga bisa kembali di bawah bergerak naik gitu loh. Nah, kenapa ini terjadi? Karena mungkin ini harga sedang mengenerate lebih banyak likuiditas untuk memfasilitasi mungkin intensi dari si big money hanya untuk melanjutkan pergerakan bullish intention dari time frame yang lebih besar gitu. Nah, ketika intensi yang clear ini sudah terlihat, nah baru informasi tentang liquidity sweep ini kita jadikan additional confluence factor untuk mengkonfirmasi, oh SD zone di sana berarti ini cukup high probable. Kenapa? Karena sebelum dia terbentuk dia mengambil likuiditas, dia break structure dengan impulsif, ada imbalance dan dia unmitigated. Nah, jadi ini yang kita pergunakan sebagai alat untuk membangun trade idea gitu, atau mencari area perhatian yang high probable. Atau di kondisi yang kemungkinan kedua, bisa aja dia tadi break high, terus break low. Nah, break low-nya ternyata dia berlanjut lebih dalam ya. Nah, kalau ini terjadi berarti kita lihat intensinya udah clear, harga kemungkinan besar mau dibawa bergerak lebih turun. Kita konfirmasi tapi apakah ini terjadi di area yang valuable enggak, yang high value enggak. Kalau ini dia terjadinya di area antah berantah, nah kita mesti waspada. Kenapa? Karena kita juga tetap buka kemungkinan bisa aja harga terlihat di sana bearish shift terjadi, di sana ada demand zone, tapi ternyata harga hanya dibawa untuk memitigasi demand zone sebelumnya yang belum termitigasi, hanya untuk membawa harga bergerak lebih tinggi. Nah, ini yang lalu sering jadi pertanyaan kan, apakah bearish shift ini sudah mengkonfirmasi perubahan tren atau tidak gitu. Nah, kemungkinan-kemungkinan ini tetap harus kita antisipasi. Nah, jadi sekali lagi liquidity sweep ini kita pergunakan sebagai salah satu confluence factor. Nah, sekarang, sorry, ada yang chat. Kayak main kucing-kucingan sama institusional. Ya, bisa dibilang gitu, Ndi. Nah, kenapa? Karena kita ketika bicara ini, ketika bicara institutional trader atau yang kita kenal nanti ini ya, BFIs atau Bank and Financial Institution, ini juga kita nggak bisa asumsikan bahwa yang namanya institusi itu cuma pelakunya cuma satu. Nah, bakal banyak. Mereka pun kuat-kuatan gitu loh. Ada institusi yang punya dana seberapa besar dibandingkan kita, ada juga institusi lain yang dananya lebih gede lagi dari institusi itu gitu loh. Nah, jadi antar institusi pun mereka pun juga memanfaatkan likuiditas satu sama lain gitu loh. Nah, jadi ya sebenarnya bukan masalah kita kayak main apa ya, main memang nih ada kita pergunakan istilah liquidity manipulation nanti ya, yang di confluence factor yang kedua. Nah, cuma sebenarnya dibilang manipulasi, dibilang jebakan atau apapun kita nggak bisa simpulkan seperti itu juga, karena sebenarnya ini memang cuma bagian dari mekanisme pasar itu sendiri gitu. Jadi gimana pendekatan tiap buyer dan seller untuk memanfaatkan likuiditas yang tersedia di pasar untuk memposisikan diri sebaik mungkin supaya mereka kalau misalnya mau nge-buy, mereka bisa dapat harga sebagus mungkin, kalau dia mau sell dia bisa dapat harga setinggi mungkin gitu. Nah, tinggal memang ada istilah juga kuat-kuatan modal juga. Modal mana yang lebih besar, otomatis mereka strateginya bisa manfaatkan likuiditas untuk planning jangka panjang gitu. Nah, sekarang pemahaman liquidity sweep ini bagaimana sih cara kita menggunakan liquidity sweep di dalam trading kita? Nah, seperti yang telah dipelajari sebelumnya tentang background smart money concept ya. Untuk meningkatkan probabilitas keberhasilan di pasar, kita berupaya mengikuti jejak atau footprint dari smart money di pasar. Artinya, kita ingin melihat indikasi di mana kemungkinan besar adanya aktivitas transaksi yang dilakukan oleh institutional trader dengan modal yang tergolong sangat besar. Ini yang kita sebut lebih lanjut sebagai Bank and Financial Institutions atau istilahnya BFIs. Nah, cuman dengan tantangan besarnya nilai transaksi yang dilakukan, BFI ini otomatis mereka akan memerlukan waktu yang relatif panjang dalam merencanakan dan menjalankan intensi atau ekspektasi atas pergerakan harga di pasar.
Dan untuk memposisikan diri sebaik mungkin, proses pengambilan likuiditas di pasar atau yang kita kenal dengan liquidity sweep inilah yang juga menjadi salah satu strategi yang digunakan oleh BFI untuk dapat memperoleh harga terbaik dalam menjalankan intensi mereka di pasar. Dan sebagai bagian dari proses liquidity sweep ini, nanti kita juga akan mengenal tentang aktivitas manipulasi likuiditas atau yang kita kenal dengan aktivitas, ini bedakan ya, ini jadi aktivitasnya si BFI atau smart money. Mereka nge-sell dulu baru buy. Sell to buy atau buy to sell untuk mengaktifkan atau mengambil likuiditas. Ini beda dengan pendekatan atau strategi yang nanti kita pelajari yang biasa saya di forecast. Ini saya cari peluang buy to sell atau cari peluang sell to buy. Nah, kebetulan aja istilahnya sama ya. Cuman yang saya maksud di sini lebih ke aktivitas si BFI untuk nge-sell dulu, ngambil likuiditas sebelum dia nge-buy lebih banyak gitu, dan sebaliknya. Nah, jadi memahami terjadinya liquidity sweep di pergerakan harga, kita dapat mengidentifikasi pembentukan SD zone yang secara probabilitas cenderung cukup tinggi mengindikasikan adanya aktivitas dari BFI di pasar. Nah, SD zone ini yang juga kita akan kenal dengan istilah sweep zone. Nah, jadi kalau misalnya besok-besok di mana di forecast saya ada ngasih anotasi sweep zone, itu artinya teman-teman tahu ya, itu adalah SD zone yang ada komponen liquidity sweep sebelum pembentukan SD zone tersebut. Nih, SD zone yang terlebih dahulu mengambil likuiditas atau liquidity sweep sebelum pembentukannya. Nah, cuman jangan lupa dikombinasikan dengan pedoman dasar high probable SD zones yang telah dipelajari sebelumnya. Ingat 3 key confluence factor untuk validasi high probable SD zone, berarti harus break structure sekecil apapun itu, bisa break substructure, bisa break minor structure, bisa break major structure. Kemudian dia break dengan impulsif, ada momentum, dikonfirmasi ada imbalance, dan yang ketiga dia masih fresh atau belum termitigasi. Acuan fully mitigatednya kita bisa gunakan 50% range dari SD zone tersebut. Nah, liquidity sweep ini akan memberikan tambahan confluence factor yang dapat meningkatkan probabilitas suatu SD zone untuk bertahan dengan baik atau kita kenal dengan istilah diproteksi atau protected. Nah, kenapa? Karena jika memang SD zone ini merupakan bagian dari aktivitas BFI yang tadi, dia nge-sell dulu baru buy atau buy dulu atau sell, nah maka harga akan cenderung ditopang dengan baik untuk tidak menembus zona supply demand tersebut agar BFI dapat terus melanjutkan intensi jangka panjang mereka yang tentunya dapat memberikan keuntungan atas transaksi yang dilakukan. Nah, jadi kalau memang SD zone dengan faktor liquidity sweep ini merupakan evidence bahwa aktivitas BFI di sana valid, nah most likely area tersebut akan ditopang dengan baik. Kenapa? Karena kalau memang BFI mereka mau mencari profit, ya otomatis ada suatu area yang mereka mau jadikan pertahanan supaya harga jangan melewati area tersebut. Nah, supaya mereka bisa bangun posisi dengan kunci profitnya mereka gitu. Nah, jadi salah satu evidence yang kita bisa pergunakan di sini liquidity sweep sebagai sweep zone. Nah, dalam pembentukan sweep zone itu sendiri seperti apa? Nah, sepertinya teman-teman bisa lihat di skema ini ya. Jadi ada 3 nih, saya sekali lagi masukkan 3 jenis liquidity point tadi, ada yang swing point, ada yang equals, ada yang trend line. Nah, secara konsep sama. Nah, jadi kalau misalnya SD zone yang memiliki komponen atau confluence factor liquidity sweep, berarti harga ada membentuk suatu high, dia pullback, membentuk suatu low, harga break di atas high tersebut. Nah, sebelum dia balik arah dengan impulsif, ingat 3 confluence factor untuk validasi supply zone yang high probable. Sekali lagi dia break structure, impulsif, dengan momentum ada imbalance, dan dia sifatnya fresh. Nah, ketika ini kita lihat ternyata supply zone tersebut sebelum dia terkonfirmasi dengan 3 confluence factor tadi dia ada mengambil suatu likuiditas. Nah, ini menjadi additional confluence factor bahwa supply zone ini cenderung lebih high probable dibandingkan kalau misalnya kita ngelihat ada supply zone yang cuma terbentuknya dengan 3 komponen dasar kita tadi, break structure, impulsif, ada momentum, ada dan unmitigated. Nah, tapi kita lihat di sana dia nggak ada ngambil likuiditas. Nah, jika dibandingkan dengan yang
tipe ada pengambilan likuiditas, nah otomatis yang ini lebih high probable dibandingkan dengan yang nggak kelihatan ada ngambil likuiditas. Nah, bedanya di sana ya. Jadi sebagai additional confluence factor. Nah, dalam pengembangannya, pengambilan likuiditas atau liquidity sweep tersebut bisa satu structural point, bisa equal highs, bisa trendline liquidity. Nah, makanya kalau teman-teman mau simpelnya, walaupun ini di time frame yang lebih kecil bisa terlihat variasi, ada yang swing point, ada yang equals, ada yang trendline. Nah, kalau teman-teman zoom out aja sedikit ke time frame yang lebih besar, sebenarnya semua itu akan kembali terlihatnya dia cuma ngambil likuiditas dari suatu structural point. Nah, equal highs pun ini di time frame lebih besar dia kelihatan ngambil likuiditas dari satu structural point. Trendline liquidity kecil di time frame lebih kecil, kalau kita zoom out ke time frame lebih besar, kelihatan dia cuma ngambil likuiditas dari satu structural atau swing point. Nah, cuma pengembangan aja. Nah, sebaliknya untuk yang demand zone dengan confluence factor berupa liquidity sweep tinggal dibalik ya. Harga membentuk suatu low, dia pullback high, kemudian dia break lower, hanya untuk dibalik dengan cepat dia break structure, impulsif, momentum, ada imbalance, dimension terbentuk, dan sebelum terbentuk dia ngambil likuiditas dari suatu structural point, dari suatu equal lows, dari suatu uptrend line liquidity. Nah, ini menjadi additional confluence factor bahwa dimension yang kita marking di sini ini cukup atau lebih high probable dibandingkan dimension lain yang tidak ada faktor liquidity sweep-nya. Nah, dalam pengembangan lebih lanjut, nah ini kan tadi saya cuma bicara harga membentuk high, low sebelum dia break structure ya. Nah, kalau kita bawa ke jenis pergerakan harga, ada yang tipe atau model continuation, ada yang reversal. Nah, ketika kita masukkan komponen liquidity sweep untuk melihat pembentukan supply demand zone di setiap model, continuation atau reversal, nah variasinya seperti ini. Jadi kalau di continuation model untuk yang sebelah area sebelah kiri ini untuk yang bearish skenario ya. Kalau yang sebelah kanan ini untuk yang bullish skenario. Nah, jadi kalau misalnya harga bergerak dalam bearish market structure, dia bergerak membentuk low, dia pullback, complex pullback, dia break internal high, sebelum dia break lower, break major structure, supply zone terbentuk, memenuhi 3 kriteria high probable supply zone, ditambah dengan tambahan confluence factor, dia sempat ngambil likuiditas dari internal high terdekat. Nah, artinya supply zone tersebut di dalam continuation model, nah dia dapat tambahan confluence factor berupa pengambilan likuiditas dari internal high di sana. Bisa satu structural point, bisa equal highs, bisa minor atau mini trend line. Kalau di dalam bullish market structure, tinggal kebalikannya ya, harga sudah berada di bullish market structure atau bullish trend, dia membentuk high sebelum dia pullback, kompleks pullback. Nah, sebelum dia break higher, dia sempat ngambil likuiditas dari internal low. Nah, di dalam fase koreksi atau pullbacknya tadi, sebelum harga break higher dengan impulsif, ada momentum, ada imbalance, dimension terbentuk. Nah, otomatis dimension tersebut lebih high probable dibandingkan dimension lain yang tidak ada komponen atau confluence factor berupa liquidity sweep. Atau kita bisa juga sebut sebagai liquidity grab. Bisa satu structural point atau swing low, bisa equal lows, bisa trend line, up trend line liquidity. Ini yang di continuation model. Kalau reversal model ya cuma beda lokasi aja ya, berarti harga dia mungkin sebelumnya bergerak dalam bullish market structure, membentuk suatu high, pullback, break higher, ngambil likuiditas dari high tersebut hanya untuk dibalik ke arah dengan drastis, dia break lower dengan impulsif, ada imbalance, supply zone baru terbentuk sebagai indikasi awal kemungkinan pembalikan tren atau pembalikan arah ya. Nah, dia dapat tambahan confluence factor supply zone tersebut memiliki komponen atau tambahan confluence berupa liquidity sweep atau pengambilan liquidity. Sekali lagi bisa satu structural point, bisa equal high, bisa trend line. Untuk demand tinggal kebalikannya. Oke, ini untuk confluence factor yang pertama, liquidity sweep. Sebelum saya lanjut yang kedua, ada pertanyaan teman-teman? Jadi ini fungsi, ini ya konsep likuiditas yang pertama kita pergunakan untuk identifikasi sweep zone.
Santi nanya, Pak, apakah liquidity sweep di umum orang-orang menyebutnya fake out? Kalau fake out ini sebenarnya lebih sering dipergunakan biasanya buat teman-teman yang ini ya, buat teman-teman yang menggunakan strategi apa itu support resistance. Nah, biasanya mereka sebut fake out atau false breakout itu karena mereka menggunakan pendekatan yang ini apa breakout atau breakout dan retest biasanya. Nah, kalau breakoutnya itu dia ternyata hanya untuk dibalik, terlihat ada bullish candle dominan, engulfing atau dengan wick atau pin bar. Nah, itu mereka sebutnya sebagai fake out. Nah, kita sebenarnya nggak kategorikan sebagai ya mungkin kalau bisa di mirip-miripkan serupa. Nah, cuman apa ya? Yang secara pemahaman personal saya sebenarnya yang namanya pergerakan harga ini nggak ada istilah asli atau palsu ya, nggak ada istilah real atau fake out ya. Nah, cuman ya likuiditas gitu loh. Tinggal terjadinya di mana, terus intensi clear setelah liquidity sweep atau yang disebut dengan fake out tadi benar-benar terlihat seperti ini. Misalnya, oh ternyata harga mencoba break ke atas, mungkin ada yang menggunakan pendekatan kalau apa ini resisten ditembus, otomatis dia akan nge-buy. Nah, tapi ternyata sebelum dia dapat konfirmasi harga bergerak lebih tinggi, kemudian pullback sebelum dia di sana open posisi buy. Ternyata harga dia berbalik arah dengan cepat nih. Kelihatan ada bearish engulfing di sana ataupun wick yang panjang. Nah, makanya mereka sebut fake out mungkin. Nah, cuman kalau di kita ya liquidity is liquidity gitu ya. Kita cuma ngelihat intensi setelahnya. Terserah dia mau bener-bener nge-break atau yang dikenal dengan breakout yang valid atau dia ternyata hanya bagian dari liquidity sweep untuk break lower yang disebut orang-orang sebagai fake out ya. Kita kembali lagi kita ngelihat intensi setelah suatu liquidity point itu diambil. Nah, ketika harga di sini sebenarnya kita belum tahu nih harga ini mau kemana gitu. Bisa dia bergerak lebih tinggi, bisa bergerak lebih rendah kan, atau malah dia malah bermain-main di sana membentuk liquidity yang lebih gede lagi, bentuk equal loss atau apa gitu. Nah, jadi tetap kita ngelihat clear intention setelah liquidity sweep terjadi gitu. Nah, terserah istilahnya apa gitu. Oke, Steven, apa yang mau tanya, Steven? Itu kan kiri atas ada ini kok, apa namanya, sweep zone. Nah, yang Kiri, nomor ah, tiga, ya, yang ini, yang nomor tiga itu kan miring kok. ya, Apanya, liquidity-nya. trendline. Itu bisa Mm-mm. dikatakan sweep, itu kalau tembus yang mana kok? Yang kecil aja udah dibilang sweep atau harus yang paling belakang tembusnya? Secara ingat sekali lagi secara konsep likuiditas yang paling dasar kan di setiap swing high atau swing low, mau dia minor, mau dia major high atau low, itu sudah kita asumsikan ada likuiditas di sana. Nah, cuman secara konsep memang semakin signifikan suatu structural point terlihat, nah otomatis kita juga bisa asumsikan likuiditas atau order yang terdapat di structural point yang lebih major atau lebih dominan otomatis juga lebih banyak di Loven. Nah, cuman kalau kembali ke pertanyaan Steven, di sini kan ada high kecil, ada high kecil, ada high kecil. Nah, mungkin nggak harga ternyata dia bergerak sedikit aja melebihi dari high yang lebih kecil sebelum break lower. Itu sudah kita anggap sebagai liquidity sweep nggak? Valid, dia sudah ngambil likuiditas dari internal high terdekat. Nah, cuman kita masih bisa ini bisa apa bisa teliti lebih lanjut. Nah, ketika misalnya dia ngambil ngambil apa ngambil likuiditas kecil terus break lower. Nah, kita ngelihat kan intensinya nih sama ngelihat berbagai informasi yang lain ya. Nah, kalau ternyata misalnya di satu kondisi dia cuma ngambil sedikit liquidity asumsinya high yang tertinggi ini nggak ditembus ya, dia break lower. Nah, bisa jadi kita juga bisa waspada, hati-hati dengan terjadinya dia ngambil likuiditas kecil dari internal high terdekat. Memang ini secara informasi dia sudah terlihat ada sempat ngambil likuiditas gitu. Nah, cuma kita tetap waspada dengan terbentuknya supply zone di sana. Kita juga mesti waspada nih, ini sebenarnya saya hapus ya. Nah, kita juga tetap waspada kayak gini nih. Nah, jadi dia kelihatan cuma ngambil kecil ya. Sorry. Nah, misalnya dia ngambilnya dua deh, tapi nggak melebihi high ini nih. Nah, dia break lower. Nah, walaupun dia sudah ngambil likuiditas di sini,
ada SD zone di sana, valid nggak kita cari peluang di sana? Valid, cuman dengan catatan kita juga tetap waspada atas kemungkinan harga bisa saja dia dibawa kembali ke supply zone kita sedikit lebih tinggi. Untuk apa? Ternyata dia ngambil likuiditas baru yang juga terbentuk dari proses pengambilan likuiditas kecil tadi. Dia sekaligus membentuk liquidity pool yang lebih besar hanya untuk apa ya? Memancing likuiditas baru. Nah, yang ternyata ketika harga dibawa kembali ke sana, dia nge-wick. Nah, intensi sebenarnya baru terjadi gitu. Nah, ini yang kita mesti waspadain. Makanya kalau di kondisi kayak gini, ini nanti termasuk di confluence factor yang kedua ya, yang liquidity manipulation. Nah, ini jadi salah satu apa informasi bagi kita. Nah, kenapa? Karena nanti kalau kita sudah masuk ke entry model, kita kan ada dua tipe ya, entry secara langsung dari supply atau demand zone, atau entry dengan menggunakan konfirmasi time frame lebih kecil. Nah, di kondisi-kondisi seperti ini yang ketika kita dapati, oh harga terlihat dia udah ngambil likuiditas, tapi dalam perjalanan supply zone terbentuk, kelihatan harga bentuk likuiditas baru. Nah, hati-hati, jangan buru-buru karena kita ngelihat, oh di sini ada supply zone yang high probable nih, dia break structure, impulsif, ada imbalance, dia unmitigated, dan harga sempat ngambil likuiditas kecil. Nah, jangan langsung buru-buru, oke, saya nggak pasang sell di sana, stop loss di atas, atau di luar supply zone-nya. Nah, hati-hati dengan ini nih. Nah, di sini yang jadi keputusan kita. Karena kita ngelihat ada likuiditas baru yang terbentuk lebih major. Nah, ada baiknya jangan buru-buru open posisi buta-butaan di sana, tunggu harga kembali, kita lihat di lower time frame seperti apa. Karena kalau misalnya dia memang mau ngambil likuiditas lebih tinggi di sana, nah kita ngelihat sekali lagi, ngelihat intensi harga setelah suatu sweep of liquidity terjadi. Nah, kalau memang ini intensi CBFI supply zone itu ditahan, otomatis nanti di lower time frame kita bakal bisa dapetin evidence-nya. Oh, ternyata harga sedikit nge-wick ke atas hanya untuk berbalik arah dengan cepat. Di lower time frame kita lihat ada bearish shift yang valid, mungkin ditambah dengan komponennya lain, misal flip atau segala macam. Nah, jadi kalau kembali ke pertanyaan Steven, apakah break kecil ini sudah valid sebagai liquidity sweep? Valid, tapi dengan catatan kita lihat juga ada pembentukan liquidity berikutnya enggak. Nah, karena ingat ya, yang namanya likuiditas itu akan senantiasa di-generate setiap waktu. Jadi dari waktu ke waktu bakal ada liquidity baru yang tergenerate. Nah, tinggal tugasnya kita dengan pemahaman liquidity sweep dan confluence factor yang kedua dan ketiga nanti. Nah, ini kita pergunakan untuk ngatur strategi kita. Bagusnya, baiknya, amannya kita entry-nya seperti apa nih? Nunggu konfirmasi lebih lanjut atau boleh entry langsung. Nah, jadi misalnya ya, di kebanyakan waktu kalau saya ngelihat ada supply zone yang benar-benar dia ngambil likuiditas secara clear seperti ini, artinya di atas ini dia nggak kelihatan ada pembentukan pembentukan liquidity pool yang baru. Nah, most of the time ini apalagi kalau dia memenuhi beberapa kriteria saya untuk entry langsung ya ini memenuhi kriteria untuk entry langsung dulu. Jadi tanpa harus nunggu lower time frame confirmation, ini entry langsung di sana, stop loss di sana karena kita lihat oh ini memang udah valid, likuiditas sudah diambil nih gitu. Nah, tapi di kebanyakan waktu kalau misalnya kondisi kayak gini terjadi, nah most likely ini saya nggak bakal masuk secara direct nih, nunggu lower time frame confirmation. Kenapa? Karena kelihatan ada likuiditas baru yang terlihat di atas. Gitu. Menjawab, Van? Pertanyaan, Van? Oke, kok, thank you, kok. Oke ya.